Oke guys, selamat tahun baru buat Anda semua, buat Anda konsumen setiaku, buat Anda penonton setiaku. Di tahun yang baru ini, semua yang kita cita-citakan dipermudah, dan apa yang kita impikan di tahun 2021 ini terwujud hanya seturut dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa guys. Oke, amin. Mungkin pada tahun kemarin, tahun 2020, kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan, situasi di mana kita harus tinggal di rumah. Sampai sekarang mungkin kita masih tetap harus menggunakan protokoler kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Oleh sebab itu, apa yang diarahkan oleh pemerintah harus kita patuhi. Apa yang kita cita-citakan di tahun kemarin banyak yang tidak terlaksana, apa yang kita impikan tidak terjadi, apa yang kita sudah usahakan masih jauh dari harapan. Kita tidak bisa mengendalikan itu semua, kita tidak bisa mengatur itu semua, dan yang berhak mengatur itu semua hanya Tuhanlah Yang Maha Kuasa, yang bisa mengendalikan, bisa mengatur kehidupan kita di dunia ini guys. Oke, jadi apa yang terjadi di 2020 kemarin, ya kita tetap ikhlas menghadapi dengan harapan di tahun 2021 kita bangkit kembali, kita semangat kembali, kita bekerja kembali untuk meraih cita-cita yang kita belum capai pada waktu tahun kemarin, tahun 2020. Oke, sebelumnya kami sudah mempersiapkan rencana yang luar biasa untuk pelayanan kami terhadap seluruh konsumen di Kalimantan Timur, agar supaya Anda yang sudah mempercayakan mobil Daihatsu sebagai mobil impian Anda, mobil keluarga Anda, sahabat bisnis Anda, bisa kami layani dengan sebaik-baiknya, dan Anda bisa puas dengan pelayanan kami di tahun 2020 kemarin. Tapi maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus guys. Oleh sebab itu, di tahun yang baru, di minggu pertama bulan Januari, saya akan bercerita kembali, kilas balik apa yang terjadi di 2020 kemarin, dan sekarang flashback tempat-tempat yang sudah saya kunjungi di tahun 2020 guys. Oke, pertama saya sedang mempersiapkan outlet penjualan, outlet pemesanan mobil Daihatsu di calon ibu kota negara, yaitu di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku guys. Kita sudah persiapkan benar-benar dengan harapan Daihatsu akan berjaya di calon ibu kota baru guys. Kita kontrak ruko di Sepaku, Samboja. Setelah itu kita susun strategi Samboja, kita rekrut 6 orang sales baru, dan di Sepaku kita rekrut 3 orang sales baru guys. Dan di Sepaku kemarin saya bekerja sama dengan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Sepaku untuk mengundang seluruh lulusan SMK yang ada di Sepaku untuk hadir di sekolah dalam rangka seleksi calon sales Daihatsu guys. Ya, lumayan banyak lah yang datang, tapi saya hanya memilih 3 pada waktu itu. Dan setelah saya lakukan psikotes secara online, saya lakukan di sekolah dengan meminjam komputer yang ada di sekolah. Terima kasih pada SMK yang ada di Sepaku sudah memfasilitasi saya untuk merekrut sales lulusan dari SMK tersebut. Dan setelah itu terjalin 6 orang, dan setelah saya interview satu persatu, ya, menurut analisa saya, mereka bertiga inilah yang saya terima sebagai sales Daihatsu Sepaku guys. Oke, dan setelah sudah kami persiapkan semua baleho yang ukuran 4x8, dimana di situ ada tulisan "Selamat datang Ibu Kota Baru NKRI". Ada banyak rencana-rencana besar yang akan saya lakukan di situ, tetapi tiba-tiba saya dipindahkan ke paling ujung timur Indonesia, yaitu di Pulau Papua, tepatnya di Kota Jayapura. Pada waktu itu sih saya masih mikir-mikir, tapi setelah saya lihat, saya buka Google apa yang ada di Jayapura, ternyata rencananya akan diadakan Pekan Olahraga Nasional. Saya langsung semangat untuk menerima tawaran dari kantor Daihatsu Serba Mulia Auto untuk dipindahkan saya ke Jayapura, memimpin satu tim marketing yang ada di Daihatsu Serba Mulia Jayapura. Akhirnya pada bulan Maret saya berangkat ke Jayapura. Sekarang saya akan cerita 7 tempat wisata yang baru pertama kali saya kunjungi, yang kemungkinan akan menjadi tempat wisata terkenal di tahun 2021 versi saya. Pertama, sebelum saya berangkat ke Jayapura, saya mengunjungi lokasi calon ibu kota negara. Tempatnya sangat mantap guys. Pokoknya kalau Anda jalan-jalan ke sana, Anda pasti tidak akan kecewa.
karena pemandangannya bagus. Itu adalah hutan tanam industri dan saya sampai di atas puncak, di mana pada waktu itu Presiden Jokowi berdiri di situ pada waktu dia datang ke lokasi tersebut. Dan saya melihat, wah luar biasa, itu adalah kesempatan Anda generasi muda untuk melanjutkan itu, jadi jangan disia-siakan. Oke, semoga apa yang dicita-citakan Presiden kita Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur bisa tercapai dan bisa terlaksana di tahun 2021. Oke, di sana juga kita lihat sudah ada lapangan helipad, jalannya sudah pengerasan, gunungnya sangat indah, pemandangannya sangat indah, dan di situ juga ada air terjun guys. Banyak orang yang belum tahu kalau di sana ada air terjun. Air terjunnya itu sangat bagus guys. Apalagi sudah ada pembangunan ibu kota baru, mungkin itu akan dibangun lebih mantap lagi guys. Ya, saya ke sana, saya sempat mandi, saya sempat bertapa di sana guys. Dan airnya sejuk, airnya indah. Bagaimana kita duduk bertapa, air dari atas jatuh ke kita, wah luar biasa, itu tidak bisa dibayangkan. Setelah itu saya bersiap-siap ke Jayapura. Pada bulan Maret saya berangkat ke Jayapura, saya mampir ke Manado, saya mampir ke kampung halaman saya minta cuti selama 5 hari. Setelah itu saya lanjut perjalanan ke Jayapura, dan pada waktu itu pertama kali saya datang ke Pulau Papua dan pertama kali saya datang ke kota Jayapura guys. Sampai di kota Jayapura, saya mulai hari pertama saya bekerja, belum ada lockdown guys. Pertama kali sampai di Jayapura, saya berkenalan dengan tim, saya bikin meeting dengan tim, bahas rencana-rencana yang akan kami lakukan di sana. Ya, tapi apa daya, tangan tak sampai, maksud hati memeluk gunung, apa daya ya gunung meletus. Baru 2 hari saya di Jayapura, pengumuman dari Pemprov Papua bahwa mulai hari ini Provinsi Papua lockdown. Bandara ditutup, jalan ditutup, perkantoran ditutup, sekolah diliburkan, kita mau masuk ke kampung tidak bisa masuk, mau masuk kemana tidak bisa masuk, sudah macam-macam akal saya mau bikin. Dan akhirnya Senin, Rabu, Jumat work from home, Selasa, Kamis, Sabtu saya kerja di kantor. Sejak di situ strategi kami berubah total. Yang kami pakai tidak bisa lagi menggunakan cara lama, kita menggunakan cara baru semua. Meeting pun kita harus menggunakan virtual, Zoom meeting. Jadi kadang-kadang di rumah kita ikut meeting. Kita sudah menggunakan segala macam akal, bagaimana pasar masih tidak bisa ngangkat. Dan saya disitulah langsung down. Daripada saya jadi gila di sana, yang saya lakukan adalah selesai kerja saya mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jayapura. Ini kan saya bahas 7 tempat wisata yang pernah saya kunjungi pada tahun 2020 kemarin. Wisata kedua yang saya datangin adalah Bukit Jokowi. Bukit Jokowi ini terletak di Skyland di Jayapura, dekat kantor. Dari kantor lihat kami tinggal naik ke atas, itu sudah sampai di Bukit Jokowi. Selama ini saya hanya melihat di TV, saya hanya nonton di YouTube, dan saya berterima kasih saya bisa datang, saya bisa makan di situ, saya bisa santai di situ, saya bisa duduk sambil saya meeting anak-anak juga di situ. Kadang-kadang kalau kita di kantor work from home, saya undang tim saya berapa orang untuk adakan meeting di situ sambil kita makan guys. Tempat itu memang bagus. Tempat ketiga yang saya datangin adalah Angkasa. Wah, kalian kalau ke Jayapura, di kawasan Angkasa itu ada beberapa tempat rekreasi dan restoran yang sangat indah berada di atas gunung. Saya datang di Kaita Resto and Cafe. Di sana tempatnya bagus, mau siang mau malam bagus, karena berada di atas gunung, di bawah itu pantai, dan kita bisa pesan makanan apa aja di situ. Makanan-makanan Manado, karena saya orang Manado, ada semua, mulai dari bubur Manado, mie cakalang, ada semua di situ. Kita sambil makan, sambil melihat pemandangan yang indah, jadi kita itu kenyang perut, kenyang mata juga kalau di situ guys. Dan udaranya sejuk. Di kawasan Angkasa selain Kaita Cafe and Resto, ada Cafe Payung Angkasa juga guys. Cafe Payung Angkasa saya ke sana malam hari. Di malam hari mantap. Itu udaranya adem dan kita makan panas-panas otomatis. Itu saya makan masakan-masakan apa yang ada di kampung saya. Ada singkong rebus, pisang goreng. Terus di situ juga ada kopi Toraja, ada kopi Papua. Wah, itu pertama kali saya rasa kopi Papua di Cafe Payung Angkasa. Kalau malam
itu memang tenang, sejuk. Dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan pemandangan yang indah, kita melihat ke bawah, setengah kota Jayapura kelihatan. Dan setelah kita turun, kalau kita turun di angkasa, di situ ada Pantai Pasir Dua, guys. Pantai Pasir Dua itu, di situ ada sungai yang airnya sangat jernih, guys. Itu dari atas gunung kita turun, pantainya bagus, tapi saya takut memandi di situ ya, karena orang situ bilang di situ dalam dan arusnya itu agak deras. Jadi saya nggak berani mandi di situ. Saya cuman ke situ. Mungkin itu harus ditata lagi, dirapikan lagi agar supaya makin ramai lagi orang datang. Yang keempat yang saya kunjungi di Jayapura, Pulau Tobati. Sebelum jembatan Yotefa, jembatan merah itu ada pelabuhan. Kita naik di situ, terus saya lihat itu pulaunya lurus, tapi ternyata tidak bisa lurus ke sana. Kita harus masuk ke pulau-pulau kecil yang ada pohon-pohon, apa itu namanya, saya nggak tahu. Dan setelah itu ya kira-kira 6 menit perjalanan nyampe di Pulau Tobati. Dan di Pulau Tobati itu ada yang unik. Saya sampai di Pulau Tobati, ada peternakan babi, guys. Tapi babi itu tidak dikurung, dilepas begitu saja. Jadi begitu kita nyampe, wah, ini ada yang aneh. Itu yang buat saya senang. Terus kita mau melihat ke arah manapun, ke penjuru manapun, itu indah banget, guys. Ada pohon-pohon, jadi kita santai bakar ikan di situ, tidak kepanasan. Jadi antar sama kepala suku, kepala desa, kepala kampung, mereka bilang kalau air pasang, pulau itu hilang, tidak ada. Di situ mantap, di situ bagus untuk mancing, bagus untuk santai, ya untuk bakar-bakar ikan juga. Pokoknya, wah, keren. Yang kelima yang saya kunjungi adalah Danau Sentani, guys. Wah, dia Danau Sentani tidak kalah menarik juga, guys. Di pinggiran danau banyak restoran yang mewah, guys. Saya lihat Danau Sentani itu tidak ada enceng gondok. Danaunya sangat indah, sangat bersih. Waktu saya makan di restoran Cristo Resto, itu ikan langsung ditangkap, masih hidup-hidup, masih bergerak, langsung dibakar. Setelah itu dibumbuin, wah, itu rasanya mantap, enak. Tapi ada satu hal yang Anda kaget di sana. Kalau ikan mujair, kalau mungkin di Balikpapan Anda beli cuma 25.000 ataupun 30.000. Kalau di sana satu ekor 100.000, guys. Jadi jangan kaget kalau di sana. Kalau Anda kurang modal, jangan coba-coba makan ikan mujair tiap hari di sana, guys. Kalau di sana siapin modal yang gede memang kalau ingin makan mujair di sana. Kita ya sesuai dengan kemampuan. Kita datang di tempat itu juga, kita sudah enak, sudah menikmati pemandangan. Selain di pinggiran Danau Sentani ada restoran, di situ juga ada Bukit Teletabis, guys. Bukit Teletabis itu naik di atas gunung, itu adalah bukit doa. Jadi saya dengar di situ kalau ada ibadah-ibadah Padang, ibadah di luar gereja, itu mereka bikin di Bukit Teletabis. Sama ada satu lagi bukit yang saya datangin, yaitu Bukit Via Dolorosa, guys. Pada waktu saya mau datangin konsumen, saya lihat ada bukit yang indah di situ. Kebetulan diundang untuk meeting Zoom, jadi saya mampir sebentar di situ sambil menikmati pemandangan yang sangat indah di Bukit Via Dolorosa. Itu kita bisa lihat danau, ada pulau, baru kita berdiri di tengah, ada danau lagi di sebelah. Padahal itu nyatu, danau itu kayak es itu keliling, tapi luas danau itu. Bedalah dengan danau yang ada di daerahku. Sayang, danau di daerahku itu indah banget, sangat indah juga, tapi sayang sudah dipenuhi dengan enceng gondok. Di Danau Sentani saya tidak pernah melihat enceng gondok di sana, guys. Itu yang saya salut di Danau Sentani, guys. Wah, keren. Batas negara, guys. Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea, ya, PNG. Di situ memang posisi waktu itu masih lockdown. Makanya waktu saya datang ke situ sepi, jarang orang yang datang. Di situ adalah pasar, ada pantai juga. Kita makan kelapa muda, wah enak banget, guys. Memang orang di sana ramah-ramah, guys, ya. Ada calon konsumen yang kita datangin di perbatasan negara di Pantai Sko. Itu sampai dikasih minum, kita disiapin kelapa muda. Wah, pokoknya puas di sana, guys. Terima kasih kepada masyarakat Jayapura yang sudah menerima kami di sana. Dan setelah itu saya datang di perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea.
Memang kalau saya lihat di TV itu, dulunya itu jelek perbatasannya, sekarang sudah bagus. Bangunannya juga di situ sudah indah, bagus. Ada imigrasinya di situ, ada pos penjagaan dari TNI, dan di situ juga bisa menjadi tempat rekreasi, guys. Rekreasi di situ bagus, guys. Pantai juga ada di situ, guys. Jadi kalau kita lihat, wah keren. Senang saya sudah ke sana, sudah bisa datang di batas negara, guys. Itu pertama kali saya datang di batas negara. Selama ini belum pernah. Karena di Kalimantan pun saya belum pernah ke batas antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi begitu saya ke Jayapura, saya sudah datangin batas negara antara Indonesia dan PNG. Oke. Setelah itu saya bersiap-siap untuk kembali ke Kalimantan. Saya berangkat dari Bandara Sentani, transit ke Makassar, 1 malam saya di Makassar, dan besoknya pas hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus saya melanjutkan perjalanan saya dari Bandara Hasanuddin Makassar ke Bandara Sepinggan Balikpapan. Sampai di Balikpapan, cuma 3 hari di Balikpapan, saya langsung ke Kabupaten Pasir. Tempat wisata ke-7 yang saya datangin, pertama kali saya datangin di Kabupaten Pasir itu lagi viral, guys, yaitu Gunung Embun. Nah, ini banyak dari berbagai penjuru tanah air penasaran pingin datang di Gunung Embun. Kalau Anda ke sana, guys, yang bikin indah di sana itu subuh pagi. Memang kalau siang jarang-jarang ada embunnya. Kalau kita bangun pagi, kita tidur di tenda, kita bangun subuh jam 6, kita duduk aja nongkrong, kita bisa melihat seolah-olah kita berada di atas awan. Awannya ada di bawah, guys. Dan di situ ada tempat mandi, tempat makan, tempat ngopi. Indah, guys. Kita kalau mau camping di situ, kita mau buat tenda sendiri pun bisa. Anda yang berada di Kalimantan belum pernah ke Gunung Embun, sayang kalau Anda tidak datang, guys. Kalau Anda ke Gunung Embun, Anda harus berangkat sore, jadi Anda bisa bermalam di sana. Jadi sampai di sana pas malam, tidur di tenda, menikmati dinginnya embun, dan pagi Anda bisa melihat embun yang berada di bawah. Kita seolah-olah berada di atas pesawat, guys. Oke? Kalau mau cari tahu jalannya, sudah ada Google Map. Itulah 7 tempat wisata yang baru, yang bagus, yang pertama kali saya datangin. Diperkirakan tempat-tempat wisata itu akan populer di tahun 2021. Versi saya. Oke? Sombong amat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton, seluruh konsumen. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah subscribe, Anda yang sudah like. Apabila Anda bertanya, silahkan Anda komen di bawah. Jangan khawatir, jangan kecewa dengan apa yang terjadi di tahun kemarin. Mari kita bangkit lagi, mari kita bekerja lagi, mari kita berusaha lagi. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Anda ingin tambah mobil, Anda ingin beli mobil baru, silakan hubungi saya di nomor telepon yang berada di deskripsi di bawah. Nomor WA juga yang berada di deskripsi di bawah. Atau Anda mau DM di Instagram, ada di deskripsi di bawah. Oke? Terima kasih. Semoga apa yang terjadi di tahun kemarin, tahun yang menyeramkan, yang harus kita terima apa adanya. Kita tidak bisa lari dari kenyataan, kita tidak bisa mengendalikan itu, dan hanya Tuhan yang bisa mengendalikan segalanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi apabila Anda ingin memperoleh informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Seharusnya saya pegang ini ya, pegang biola ya.